Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa Ananda semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya, terutama saat pembelajaran daring kita ini ya nak ya. Masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah, kali ini pada pertemuan kita yang hari ini adalah membahas tentang merancang karya ilmiah. Silahkan Anda buka buku paketnya halaman 175. Baik, Ananda, di situ kita pasti pernah mendengar karya tulis ilmiah ya, ataupun karya ilmiah, ataupun disebut juga dengan tulisan ilmiah. Adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan ya, bukan fiksi. Nah, kalau kita lihat karangan fiksi itu bisa berupa novel, bisa berupa cerpen, puisi. Nah, kalau ini adalah karya tulis yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Misalnya tulisan tentang ilmu pengetahuan tentang alam sekitar kita, tentang teknologi, tentang seni yang diperoleh melalui studi referensi yang ada ataupun studi kepustakaan, melalui research, penelitian-penelitian ataupun pengalaman di lapangan, dan tentu saja pengetahuan dari orang lain yang kredibel ya, para pakar dan sebagainya yang kita kutip dalam sebuah tulisan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diuji kebenarannya. Itu ya nak ya. Nah, pada kesempatan kita kali ini adalah materi pengantar untuk karya tulis ilmiah, dan materi ini adalah untuk mempersiapkan pada materi yang sesungguhnya. Nah, untuk ujian KD-nya yang kemarin itu tetap bab yang kemarin ya nak ya, tentang proposal. Ini anggap saja materi tambahan untuk mengantarkan kita kepada pembelajaran nanti setelah ulangan KD. Nah, baik, kita bahas ya nak ya, tujuan pembelajaran dalam karya tulis ilmiah ini diharapkan yang pertama siswa mampu mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menemukan informasi yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah. Nah, untuk pengertian karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karena karya tulis itu biasanya ditulis ataupun berangkat dengan berdasarkan adanya fenomena yang terjadi atau latar belakang masalah yang sedang dihadapi oleh suatu seseorang, oleh ya pokoknya yang sedang dihadapi ya, dan butuh pemecahan masalahnya ya, apalagi kalau ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak ya, itu maka bisa ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah baik ataupun karya ilmiah. Nah, kita bahas sebelum masuk ke karya ilmiah adalah prosedur penulisan karya ilmiah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya yang pertama itu harus memenuhi unsur kreatif dan objektif. Maksudnya tulisan yang berisikan gagasan yang kreatif yang menawarkan solusi suatu permasalahan yang berkembang di masyarakat tadi ya, untuk kepentingan masyarakat luas itu ya. Kemudian diharapkan juga tulisan tidak bersifat emosional ataupun subjektif. Kemudian tulisan didukung dengan data
dan atau informasi yang terpercaya. Kemudian objektif di sini maksudnya bersifat asli, bukan karya jiplakan, dan tentu saja kita harus menjauhi ya duplikasi tersebut atau plagiat ya, karena ini akan mencederai dan membuat nama kita jadi tercoreng nanti ya nak ya. Baik, itu prosedur penulisan karya ilmiah. Yang pertama harus memenuhi unsur kreatif dan objektif. Yang kedua, karya ilmiah juga harus logis dan sistematis. Ya, logis itu maksudnya tiap langkah penulisan dirancang secara mengikuti kaidah ataupun kerangka berpikir yang benar gitu ya, dan juga sistematis atau runtut ya. Runtut itu maksudnya misalnya dalam karya tulis ilmiah itu ada sistematika, nah jadi ada unsur-unsur yang menjadi identifikasi masalah, misalnya ada ini analisis data ya, ada pembahasan ya, dan sebagainya. Dibagi ke dalam berapa bab, nanti di pelajaran berikutnya akan kita kupas lebih dalam lagi tentang sistematika dari karya tulis ilmiah ini. Baik Ananda, yang ketiga ya, isi tulisan berdasarkan kajian pustaka ataupun referensi ya, buku-buku yang itu sudah sesuai dengan standar ya, ada telaah pustakanya, dan harus memiliki bukti empiris ya. Bukti empiris ya adalah ilmu yang bertitik tolak pada pengalaman indrawi ya. Pengalaman indrawi di sini diartikan sebagai adanya sentuhan, penglihatan, penciuman, pengecapan seseorang terhadap sesuatu yang diamati. Artinya bisa disaksikan langsung, bisa dibuktikan langsung, bukan hanya sebatas teori, tapi secara empiris itu sudah bisa diakui. Nah, nanti untuk teknisnya bagaimana ini empiris ini tentu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, karena ini hanya sebagai pengantar saja nah ya. Untuk sistematika kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Jangan lupa belajar di bab proposal yang kemarin untuk kita ulangan di minggu depan, karena minggu depan itu jadwal ada di ulangan KD ya nak ya. Nah, mungkin demikian saja pengantar dari materi penulisan karya tulis ilmiah ataupun karya ilmiah. Nah, nanti Ananda bisa baca-baca juga di buku paketnya. Kalau ada yang kurang jelas atau masih penasaran gitu ya, silahkan Ananda bertanya kepada saya melalui grup WA yang ada. Demikian anak-anak, jangan lupa tetap jaga kesehatan, memenuhi protokol kesehatan, dan tentu saja tetap semangat. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.